Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi kita, yaitu pengantar dasar matematika, yang mana ada 3 hal yang akan kita coba bahas bersama. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa itu logika predikat, kemudian menjelaskan aturan penyangkalan dalam logika predikat, kemudian kita akan membuktikan argumen, tentunya dalam bentuk logika predikat dengan aturan inferensi. Ya. Baik, kita mulai dari apa itu logika predikat. Ketika kita berbicara logika predikat, maka logika predikat itu berkaitan dengan penggunaan kuantor, ya. Kuantor ada apa saja? Ada namanya kuantor universal dan ada yang namanya kuantor eksistensial, ya. Kemudian ada 3 komponen di dalam logika predikat. Ada objek, ya. Jadi ada objek, misalkan objek itu sendiri, misalkan ada padu, mahasiswa, buku, dan lain-lain, sesuai dengan konteks kalimat dalam logika predikat. Kemudian yang kedua, ada namanya predikat. Predikat itu apa? Yang menggambarkan karakteristik dari objek dan hubungan antar objek. Misalkan, Badu anak pintar, maka Badu sebagai objek, ya, pintar itu karakteristik Badu, ya. Atau misalkan X adalah bilangan prima, maka X itu sebagai objek dan bilangan prima itu sebagai predikat atau karakteristik dari X tadi, gitu. Kemudian selanjutnya namanya adalah kuantor. Kuantor itu menyatakan kuantitas dari objek. Nah, ada 2 hal tadi saya sudah sampaikan. Ada namanya kuantor universal. Ciri khas dari kuantor universal itu menggunakan kata-kata seperti semua, untuk setiap, sejenisnya, dan sejenisnya, ya. Sebagai contoh misalkan untuk semua mahasiswa Tadris Matematika Yeyen Kendari angkatan 2020 memprogramkan mata kuliah PDM. Ya. Berarti kuantor yang digunakan adalah kuantor universal untuk semua. Oke. Kemudian kuantor yang kedua namanya adalah kuantor eksistensial, ditunjukkan dengan kata ada, terdapat, beberapa, dan lain sebagainya. Misalkan, ada mahasiswa Tadris Matematika yang memprogramkan mata kuliah PDM tidak hadir pada pertemuan ke-7 misalkan. Artinya apa? Oh, kata ada di situ berarti hanya beberapa. Hanya ada 1, misalkan 2, misalkan, dan seterusnya. Bahkan cukup 1 saja, ya. Itu sudah bisa kita katakan ada. Berbeda kalau untuk semua, artinya berlaku secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Oke? Nah, di sini yang menjadi penting, Anda harus pahami mana objeknya. Jadi kalau ada proposisi logika predikat, maka harus Anda lihat, oh mana objek, mana predikat, mana kuantornya. Karena nanti dalam simbolisasi logika predikat itu Anda bisa memahaminya lebih jelas. Baik. Contohnya misalkan tadi saya sudah sebutkan beberapa, ya, misalkan Badu anak pintar, kemudian misalkan Ani jatuh karena Randi misalkan, ya, gitu, dan lain sebagainya. Masih ada banyak contoh terkait dengan logika predikat. Oke, nah ini simbolisasi pada logika predikat. Jadi predikat, ya, jadi ingat tadi ada objek, ada predikat, kemudian ada kuantor. Predikat, yang mana predikat itu diartikan sebagai
Jadi predikat itu diartikan sebagai karakteristik dari objek, ya. Dan predikat itu dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian yang kedua, objek. Berarti yang menjadi pokok pembicaraan, orangnya, bendanya, atau sesuatu yang sedang kita bicarakan. Itu dilambangkan dengan huruf kecil mengikuti predikat. Ya, mengikuti predikat. Jadi, predikat dulu, cara tulisnya nih, predikat dulu, baru objek. Nah, jika ada dua objek, urutannya adalah pelaku, penderita. Jadi, ada pelaku atau ada sebab, ada akibat, begitu ya. Atau lebih simpelnya adalah pelaku penderita. Jadi ingat urutannya, predikat terlebih dahulu, predikat dengan menggunakan huruf besar. Misalkan kita punya, saya tulis P besar, kemudian disusul oleh objek. Misalkan objeknya adalah X. Karena ada dua objek, maka misalkan saya anggap X itu sebagai pelaku dan Y itu sebagai penderita. Maka saya bisa tulis begini. P, X, Y. Artinya predikatnya P, ini objeknya X sebagai pelaku dan Y ini sebagai penderita. Kemudian, jika ada kuantor, maka kuantor ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh objek dan proposisi predikat. Jadi, kalau ada kuantor berarti kita bisa menuliskan begini. Untuk semua. Ya. X. Misalkan. Terdapat. Nah, gini ya. Terdapat berarti ada ya. Simbolnya seperti ini. Y. Kemudian bla 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 dan seterusnya, ya. Jadi kuantor itu dituliskan di paling awal. Kemudian yang keempat, jika suatu karakteristik P dimiliki oleh semua X anggota dari himpunan S, kita tuliskan gini. Untuk semua X. Jadi X ini sebagai objeknya, ya. Untuk semua X elemen atau anggota dari S, maka ditulis begini. P, X. P ini sebagai predikat. P, X. Oke. Yang berarti bahwa PX itu bernilai benar untuk semua. Jadi, untuk semua X di S. Oke? Karena dia berbicara kuantor universal. Jadi, artinya apapun yang diambil di dalam S itu pasti bernilai benar. Tidak ada yang salah. Nah, berbeda kalau misalkan kita menggunakan kuantor eksistensial yang ini. Terdapat, ada. Dia bernilai benar, cukup. Hanya menunjukkan satu anggota yang memenuhi. Kalau yang bagian ini, dia harus semua anggotanya memenuhi. Ketika Anda menemukan satu anggota yang tidak memenuhi, maka pernyataan ini salah. Sementara kalau dia eksistensial, terdapat beberapa, ada, satu, dan lain sebagainya, maka kita hanya cukup menunjukkan satu itu ada, itu pernyataan itu menjadi benar. Kemudian bagian yang kelima, untuk membuktikannya kita hanya membutuhkan satu anggota S yang memenuhi kriteria atau sifat itu. Ini maksud dari pernyataan ini, ya. Jadi poin 5 itu lanjutan dari ini. Baik, jadi tadi diperhatikan predikat itu huruf besar, kemudian objek itu huruf kecil, kemudian kalau ada dua objek maka urutannya adalah pelaku penderita. Jadi seperti yang dicontohkan ini, ya, boleh Anda pakai kurung juga boleh. Ini sebagai predikatnya, ini sebagai objeknya. Karena ada dua objek misalkan, maka urutannya disesuaikan dengan pelaku penderita. Kemudian untuk kuantor dituliskan di paling depan. Gitu.
Nah, sebagai contoh misalkan ini. Nir, anak yang pandai. Nah, pandai itu sebagai predikat, maka dituliskan seperti ini. Kemudian yang menjadi objek pembicaraan kita adalah ini. Saya simbolkan dengan N huruf kecil sehingga bisa menjadi seperti ini. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Untuk semua P, M, P, W. Jadi ini artinya apa? Untuk semua pria. Jadi P itu pria, W itu wanita, M itu menyukai, ya. Untuk semua pria. Oke. Pria itu sebagai pelaku, wanita itu sebagai penderita. Atau yang disukai adalah si wanitanya. Ya. Jadi kalau Anda melihat simbolisasi seperti ini, itu bisa dituliskan semua pria. Jadi semua pria menyukai wanita. Jadi objeknya itu ada dua, pria dan wanita. Kemudian predikatnya yaitu menyukai. Dan kuantor yang digunakan adalah semua atau universal. Maka untuk semua pria MPW. Ya. Jadi pria dan wanita itu sama-sama objek, tetapi ada yang pelaku, ada yang penderita. Kemudian yang bagian ketiga, untuk semua X, BX, maka NX. Nah, artinya bahwa X ini ya melambangkan anak, ya. Jadi objeknya adalah anak, kemudian predikatnya itu artinya yang melekat pada anak itu karakteristika, oh ini anaknya Bani, juga anaknya Nina misalkan. Ya, maka ini kalau kita tuliskan itu berarti semua anak Bari yang juga anak Nina. Nah, coba lihat poin yang keempat. Ketika kita menggunakan kuantor eksistensial, maka di sini ya dia tidak menggunakan proposisi atau perangkai implikasi, tetapi yang dia gunakan adalah dan. Ya. Oke. Nah, ini ada anak Bari yang juga anak Nina. Dalam konteks bahasanya coba lihat. Ada anak Bari yang juga anak Nina. Maka benar kita menggunakan terdapat X. X itu adalah anak Bani dan Nina. Boleh saja kan Nina punya anak, tetapi mungkin dari suaminya yang lain dan lain sebagainya. Ya. Kemudian begitu juga dengan Bari misalkan. Bari boleh saja juga punya anak dengan istri yang lainnya, ya. Gitu. Kemudian untuk kasus yang keenam, ketika kita dihadapkan dengan dua objek tadi, ya. Sebagai contoh misalkan, ini dibaca untuk semua X terdapat Y, C, Y, X. Setiap orang, ya, jadi objeknya adalah orang, memiliki seseorang yang mencintainya. Jadi, orang, kemudian objek selanjutnya adalah seseorang yang mencintainya, ini adalah predikatnya. Jadi, untuk semua orang terdapat ada seseorang. Seseorang itu berarti satu. Ya, jadi tidak semua orang, tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang memiliki semua orang yang mencintainya, kan tidak mungkin. Yang mungkin adalah setiap orang memiliki seseorang yang mencintainya. Ya. Jadi kita tuliskan
untuk setiap X terdapat Y. Jadi, untuk setiap orang ada seseorang Y, ya. Jadi Y itu dianggap sebagai orang juga, tetapi orang yang berbeda dengan X, ya. Terdapat seseorang Y di mana ya, mereka itu saling mencintai misalkan, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menggunakan simbolisasi dalam logika predikat. Selanjutnya kita masuk pada aturan penyangkalan. Jadi, kita berbicara tentang ingkaran dari logika predikat. Kalau kita punya ini misalkan, awalnya adalah ini. Untuk setiap X terdapat Y, P, X, Y. Kalau ini kita ingkarkan, maka jadinya seperti ini. Yang mana kalau untuk semua itu diingkari, maka ingkarannya adalah terdapat, ada. Jadi, kalau universal diingkari menjadi eksistensial. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia eksistensial, maka ingkarannya adalah universal. Kemudian untuk predikatnya sendiri, ya ingkaran dari predikatnya, misalkan pandai menjadi tidak pandai, kan? Misalkan malas menjadi rajin, masalah, atau tidak malas, ya. Sama halnya juga sebaliknya. Ingkaran dari eksistensial ya pasti universal, ingkaran dari universal pasti eksistensial, ya. Sebagai contoh misalkan ini. Untuk setiap X elemen N, ya, terdapat Y elemen N, di mana 2Y lebih besar X. Tinggal Anda cari saja. Berarti kalau ingkarannya ini, kalau ini kita ingkari, misalkan saya ingkari seperti ini, ya kita tinggal lihat, oh ingkaran dari universal eksistensial, berarti terdapat X. Ya. Kemudian ingkaran dari eksistensial ya universal. Kemudian ini kita bisa ingkari menjadi kebalikannya, ya. Atau ingkarannya adalah ini berarti 2Y lebih kecil atau sama dengan X, gitu. Nah, untuk kasus yang kedua, saya persilakan kepada Anda, ini ingkarannya kira-kira apa? Silakan Anda jawab. Kemudian selanjutnya kita masuk pada aturan inferensi pada logika predikat. Yang perlu diketahui adalah seperti ini. Ada nama aturannya adalah khusus universal, atau saya simbolkan di sini KU. Untuk setiap X, PX itu kita bisa tuliskan begini. PA, ya, untuk sembarang A. A itu sebenarnya elemen dari X. Kemudian umum universal atau UU, kebalikannya. Kemudian khusus eksistensial juga demikian, terdapat X, PX itu kita tuliskan PA, ya. Dimana untuk suatu A. Jadi tidak semua. Kalau ini kan sebarang. Sebarang itu artinya ya semua A, ya. Gitu. Kalau ini suatu A berarti hanya ada satu A misalkan yang memenuhi dan lain sebagainya. Ini juga sama, kebalikan dan lain sebagainya. Ini diingat, nanti kita akan gunakan pada pembuktian argumen atau kevalitan argumen yang melibatkan logika predikat. Jadi sifat-sifat inferensi, kemudian sifat-sifat ekuivalensi itu perlu diingat kembali, ya, dan harus terus diingat karena sifat-sifat itulah yang akan kita gunakan untuk membuktikan kevalitan dari suatu argumen. Baik, kita masuk pada contoh soal misalkan. Jika seseorang menyukai atletik. Nah, kata kuncinya seseorang. Artinya berarti tidak semua orang, ya. Kemudian ini berarti orang itu sebagai objek, seseorang itu adalah kuantornya, menyukai itu, ya, menyukai atletik itu sebagai predikatnya.
atau yang melekat pada orang itu, ya. Oh, dia suka, oh anak sana tuh suka atletik, oh anak sana itu suka matematika. Artinya ketika kita menyebutkan nama seseorang, pasti orang lain sudah bisa memberi gambaran bahwa oh anak yang pintar itu, oh anak yang suka matematika itu. Jadi memang karakteristik dari dirinya. Saya lanjutkan. Jika seseorang menyukai atletik, maka ia tidak menyukai karate. Kemudian, setiap orang. Nah, ini kata kuncinya lagi. Ini kuantor ini. Setiap. Untuk semua. Ya. Orang itu sebagai objeknya lagi. Ya. Dan ini sebagai kuantornya. Menyukai karate atau renang. Ini adalah proposisinya, ya, proposisi yang mengandung predikat. Kemudian seseorang tidak menyangani lagi, ini melibatkan kuantor lagi, tidak menyukai renang. Kemudian konklusinya adalah jadi ada orang. Nah, ini lagi kuantor eksistensial yang tidak menyukai atletik. Nah, karena ini masih dalam bentuk argumen dan belum disimbolisasi, maka kita akan coba simbolisasi. Yang pertama adalah kita menentukan objeknya. Objeknya apa? Orang. Kemudian selanjutnya apa? Predikatnya. Ada yang orang yang menyukai atletik, ada orang yang menyukai karate, kemudian ada orang yang menyukai renang. Kemudian dari simbolisasi ini, kita buat dalam bentuk premis-premis yang sudah memuat kuantor baik eksistensial maupun universal. Untuk yang pertama, ini dari jika sampai titik ini, ya. Dari jika sampai titik ini, berarti kan ini seseorang. Seseorang itu artinya tidak universal, tidak berlaku umum, tidak berlaku untuk semua. Maka kuantornya adalah terdapat orang, ya. X itu orang, berarti terdapat orang. Ya, jika dia menyukai atletik, maka dia tidak suka karate. Oke. Kemudian yang selanjutnya, setiap orang menyukai karate atau renang, berarti dia menggunakan kuantor untuk semua. Karate, ya, orang yang menyukai karate atau menyukai renang. Kemudian selanjutnya apa? Konklusinya adalah masih pernyataan selanjutnya, seseorang tidak menyukai renang. Kata seseorang berarti itu eksistensial. Ya, tidak menyukai renang berarti ingkaran dari renang. Konklusinya apa? Jadi ada. Nah, ternyata konklusinya juga dalam bentuk kuantor eksistensial. Jawabannya adalah A, ada. Terdapat X yang bukan anggota yang menyukai atletik. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya kita pertama menuliskan premis-premisnya seperti ini. Ya, jadi ini kita tuliskan kembali premisnya. Oke. Selanjutnya adalah yang tadi ada. Karena ini dia menggunakan eksistensial, ya. Jadi ini namanya khusus eksistensial. Jadi satu dirubah dulu dalam bentuk khusus eksistensial. Yang tadi ya, kalau AX ya kita rubah menjadi A misalkan, ya. Di mana A itu adalah suatu A, ya, gitu. Jadi ini A besar A kecil. A kecil itu maksudnya adalah predikatnya atau yang mewakili dari himpunan X itu, ya. X itu kan himpunan orang, gitu. Ini kita tulis. Kemudian yang kedua, khusus universal, kita tulis kembali karena dia menggunakan universal. Kemudian selanjutnya adalah khusus eksistensial, ya. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan setelah ini. Jadi langkah pertama kita buat dulu seperti ini, ya. Kita buat dulu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menggunakan aturan-aturan inferensi
dan ekuivalensi sampai menuju pada konklusinya. Bahkan kemarin kita sudah membahas terkait dengan bentuk-bentuk bentuk-bentuk pembuktiannya. Ada menggunakan langsung, ada bukti bersyarat, ya. Ada yang menggunakan tak langsung. Boleh juga kita gunakan itu. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan bukti langsung. Jadi saya tinggal lihat nih dari poin 4, 5, 6. Kira-kira mana yang punya korelasi, mana yang punya hubungan, mana yang bisa kita terapkan aturan di situ. Oh, coba lihat 5 dan 6. Aturan apa yang bisa dimanfaatkan di sini? Aturan yang bisa dimanfaatkan adalah silogisme disjungsi. Ketika KA atau RA, kemudian premis keduanya adalah ingkaran RA, maka hasilnya adalah KA. Oke. Setelah itu kita lihat lagi dari 4, 5, 6, 7. Mana kira-kira yang bisa kita gunakan? Oh, ternyata adalah 4 dan 7. P maka P maka Q, itu sifatnya ya. Sifat dari modus tollens. P maka Q, oke. P maka Q, kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi yang ini ya, P maka Q, kemudian ingkaran Q, kesimpulannya adalah ingkaran A. Ini kita sudah dapat. Dan ini juga yang menjadi konklusi kita. Ya, yang ini. Konklusinya adalah ingkaran A, ya kan? Tinggal kita rubah ini ke sini, yaitu sifat umum eksistensial. Jadi kalau kita sudah dapat seperti ini, tinggal kita menggunakan aturan yang tadi. Ada khusus universal, ada khusus eksistensial, ada umum universal, ada umum eksistensial. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan saya terkait dengan logika predikat. Sebagai latihannya, silakan Anda kerja 2 nomor ini, ya. Yang jelas, untuk menyelesaikan ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah simbolisasi, kemudian mengubah dalam bentuk simbol kuantor, ya. Kemudian nanti Anda mengubah dalam bentuk khusus, baik itu eksistensial maupun universal, kemudian menggunakan aturan inferensi, dan yang terakhir, kembalikan pada posisi semula dengan menggunakan aturan yang namanya umum universal atau umum eksistensial. Jadi tugasnya ada 3, yang di awal tadi dan yang terakhir ini, ya. Silakan dikerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.